Terima kasih. Ya, jumlah keseluruhan dari semua adalah 11. Ada yang sakit, ada yang izin, atau sebelum kita memulai pelajaran hari ini, aku akan membawa sebuah cerita. Ceritanya tentu kita semua mempunyai rumah. Rumah itu ada yang beton, ada yang dibuat dari apar, ada juga yang dibuat dari triplex, kemudian ada juga ada atap. Bermacam-macam. Angin, hujan, dan matahari itu dia merupakan sebuah ancaman. Iya, itu juga merupakan sebuah ancaman. Dia mengancam orang yang ada di dalam rumah ini. Terkait dengan cerita tadi yang Guru sampaikan. Ada yang tahu? Ancaman pada sebuah bangsa. Iya. Dia berbicara mengenai sebuah ancaman terhadap bangsa. Materi hari ini dia berbicara mengenai ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL, peserta didik mampu menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional dan mengidentifikasi ancaman di bidang ekologi sosial hankam, serta menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional dan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan bertanggung jawab. Iya, kita berbicara menyangkut ancaman. Ancaman itu adalah sebuah usaha atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, bahkan keselamatan segenap bangsa. Tetapi kalau kita memandang perbedaan itu ada, maka itu tetap akan muncul konflik. Ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada bermacam-macam. Ada ancaman di bidang militer dan ada ancaman non militer. Ya, ini materi terkait dengan ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nanti Bu Guru akan menampilkan video. Dari video ini adik-adik semua melihat dan menyimak video yang sementara ada di depan. Halo Sobat Belajar, bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Ketahui, letak wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara dua samudra dan juga dua benua. Kondisi ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh yang muncul dapat berupa hal positif maupun ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional? Memahami ancaman integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis-jenis ancaman integrasi nasional. 1. Ancaman integrasi nasional terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, ancaman pertahanan keamanan. Sobat Belajar, mari kita lihat satu persatu. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan, merusak, mengganti, atau melecehkan dasar falsafah negara
yaitu Pancasila. Ancaman ideologi dari luar negeri. Yang pertama, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Kedua, maraknya media propaganda asing. Ketiga, adu domba yang dilakukan oleh pihak asing dari dalam negeri. Yang pertama, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Yang kedua, pemberontakan PKI. Yang ketiga, gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. 4. Adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Ancaman bidang politik. Pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan bangsa dengan mengatasnamakan politik. Salah satu contoh ancaman integrasi di bidang politik adalah kasus korupsi yang marak terjadi pada Pilkada 2020 yang lalu. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang sobat belajar. Ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman ekonomi dari dalam negeri berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan contoh ancaman ekonomi dari luar negeri adalah kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Ancaman integrasi bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya adalah tindakan dan atau konsep yang disebarkan, baik sengaja atau tidak sengaja, dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan, dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Ancaman bidang sosial budaya dapat berasal dari dalam dan juga luar negeri sobat belajar. Contoh ancaman dari dalam negeri yaitu kemiskinan, terorisme, ketidakadilan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sedangkan contoh ancaman bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri yaitu hedonisme. Ancaman di bidang pertahanan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan keamanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan sebuah negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari dalam dan juga luar negeri sobat belajar. Contoh kegiatan yang merupakan ancaman bidang pertahanan dan keamanan dari dalam negeri, yaitu aksi teror bersenjata dan perang saudara antar kelompok bersenjata. Sedangkan ancaman bidang pertahanan dan keamanan dari luar negeri, contohnya adalah agresi, pelanggaran wilayah, dan spionase. Demikianlah Sobat Belajar, pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang berbagai bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Tadi video yang adik-adik nonton, itu dia bagus kasih. Bagus. Tadi materi yang Ibu Guru sampaikan terkait dengan video yang tadi, adik-adik semua nonton, bahkan simak bersama. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya Ibu Guru sampaikan buat adik-adik semua, supaya Ibu Guru bisa tahu tadi apa yang Ibu Guru sampaikan dengan adik-adik menonton video tadi itu, adik-adik paham kasih. Tadi, Kata bicara tentang ancaman.
yang tadi. Kemudian video tadi juga bicara tentang ancaman. Nah, makna dari disintegrasi bangsa Indonesia pada masyarakat majemuk di Indonesia itu apa? Makna disintegrasi itu kan perpecahan, ya toh? Jadi makna disintegrasi pada masyarakat majemuk di Indonesia. Ya. Tanya dari guru, upaya yang akan dilakukan adalah hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan atau integrasi serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. Iya, yang tadinya dia mulai adanya perpecahan, ada perpecahan yang terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana supaya perpecahan itu dia tidak lagi terjadi. Ya, tadi ada upaya yang disampaikan oleh Bukan tadi. Nah, itu merupakan upaya-upaya itu yang digunakan oleh pemerintah supaya bagaimana dia menyatukan kembali perpecahan-perpecahan itu yang ada di negara kesatuan. Iya, dari pembelajaran kita hari ini kita akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok yang nantinya kita akan bagi, lalu kita berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini. Ya, sekarang semua sudah ada di kelompok masing-masing. Model pembelajaran PJDL ini itu dia menuntut kita untuk kita membuat sesuatu yang nyata. Jadi dalam diskusi nanti adik tidak mempresentasinya karena ada waktu yang diberikan, nanti kita membuat kesepakatan waktu. Tetapi adik-adik berdiskusi di dalam kelompok untuk mencari hal-hal yang nantinya adik-adik tuangkan di dalam poster itu. Nanti guru membagikan metode di masing-masing kelompok. Nanti kelompok ini adik-adik punya langkah-langkah, kemudian ada alat dan bahan yang nanti digunakan. Kita punya temanya itu satu, topiknya itu satu, yaitu peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas bangsa. Kemudian yang kedua, itu cara pencegahan. Kemudian yang ketiga, ada ajakan atau ada upaya untuk menyelesaikan. Jadi deskripsi bahaya, kemudian yang kedua pencegahan, cara pencegahan supaya tidak terjadinya bahaya itu. Kemudian yang ketiga ada solusi, ada upaya untuk mengatasi. Jadi ada hal-hal yang ada belum paham atau belum mengerti, nanti tanya buat ibu guru terkait dengan dia punya tugas. Kalau adik-adik semua sudah berdiskusi dengan
kesepakatan waktu kapan adik-adik dong mempresentasikan proyeknya. Jadi hari ini juga kita buat kesepakatan waktu, kemudian ada alat dan bahan yang harus disiapkan, itu sudah ada pada LKPD masing-masing. Jadi kita kesepakatan waktu dulu, kira-kira kapan? Jadi waktunya 1 minggu. Ya, kemudian nanti bukan saja adik-adik kampanyekan, adik-adik punya proyeknya di depan kelas, tetapi bisa saja dikampanyekan lewat media sosial, misalnya lewat WA Group atau YouTube dan lain-lain. Untuk itu hari ini di pertemuan yang kedua ini kita ada dalam pengerjaan proyek. Untuk itu kita ada dalam pembagian kelompok. Kemarin kita sudah bentuk, jadi semuanya dia berbagi ke kelompok masing-masing untuk kita mengerjakan proyek. Masing-masing kelompok berhasil. Baik, terima kasih Gubernur dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil disebutkan. Pada kedua, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ancaman dalam keluarga masyarakat. Dengan tema proyek peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi bangsa. Di sini kami mempunyai 4 soal, yaitu soal yang pertama, peran tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya harmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa. Jawab yang pertama, memperkuat kebersamaan antar suku, agama, ras, dan anggota golongan. Yang kedua, memperkuat sikap toleransi. Ketiga, menumbuhkan kembali budaya tolong-menolong dan gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menanamkan sikap saling menghormati kepada masyarakat. Soal yang kedua, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat. Yang pertama, saling membantu satu sama lain, bekerja sama yang dilandasi sikap toleransi, saling mempercayai, saling berinteraksi. Yang ketiga, kerjasama yang bagaimana yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat demi terciptanya integrasi bangsa. Jawab, kerjasama yang berdasarkan pedoman Pancasila dan ideologi. Kerjasama yang membutuhkan persatuan dan kesatuan, tidak saling mengejek satu sama lain. Yang keempat, upaya apa saja yang harus dilakukan tokoh masyarakat jika di dalam masyarakat telah terjadi harmonisasi. Melakukan ronda malam, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong, menaati norma dalam masyarakat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Soal yang pertama, ancaman apa saja yang terjadi di masyarakat? Soal yang kedua, kerjasama yang bagaimanakah yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat? Terima kasih. Yang pertama, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, dan ancaman lingkungan. Dan yang kedua, kerjasama yang dilandasi sikap toleransi antar tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.
Iya, kita berikan aplaus untuk kamu. Iya, jadi di dalam peran masyarakat untuk mengatasi ancaman yang terjadi, itu peran keluarga juga dia sangat penting. Peran keluarga juga dia sangat penting, peran sekolah dan masyarakat. Nah, di dalam suatu keluarga tidak ada keharmonisan dan lain-lain, saling percaya, itu pasti timbul saja yang namanya konflik. Jadi peran-peran itu dia sangat penting di dalam mengatasi ancaman yang terjadi. Di sini kita nggak percaya, tapi bagaimana cara kita untuk mencegah supaya tidak ada yang namanya disintegrasi. Jadi setelah ini bukan saja adik-adik semua kampanyekan hasil proyeknya di depan kelas, tapi adik-adik semua bisa kampanyekan hasil proyek yang tadi sudah dipresentasikan itu bisa lewat media sosial, bisa saja lewat adik-adik punya grup, bisa saja lewat YouTube dan lain-lain, supaya orang lain juga dia bisa mengetahui peranan penting atau peranan masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman di dalam membangun integrasi bangsa. Jadi setelah ini bisa saja ada yang komunikasikan dia melalui adik-adik punya WA group dan lain-lain dengan memakai bahasa yang sederhana, tapi dia mempunyai makna. Dari hasil diskusi bahkan presentasi proyek ada kesimpulan dari pihak-pihak. Jadi kesimpulan itu dia membuat kesimpulan dari dia punya hasil presentasi tadi terkait dengan dia punya topik. Kesempatan guru berikan untuk masing-masing kelompok kemudian menyimpulkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Di sini kami akan memberikan kesimpulan. Sekolah sangat berperan dalam mengatasi berbagai ancaman dalam lingkungan atau diajari untuk mengetahui peraturan belajar yang sah. Jadi integrasi nasional itu ia dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga dia terciptanya keserasian, keselarasan, bahkan keharmonisan. Jadi integrasi nasional itu dia mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada yang tadi dari kelompok-kelompok dia sudah menyampaikan itu. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, maka dia terciptanya suasana keselarasan, keharmonisan, dan keserasian. Iya, untuk itu adik-adik semua dari proses belajar mengajar dari awal sampai akhir itu ada refleksi dari kita semua bagaimana proses pembelajaran itu dia berawal sampai akhir. Jadi mungkin saja di dalam proses belajar mengajar ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Itu di akhir pembelajaran ini saya dapat membuat refleksi. Refleksi bukan berarti dia menjatuhkan kita, tetapi bagaimana kita bisa merubah untuk lebih baik. Jadi ada semua ada satu atau dua orang yang membuat refleksi terkait dengan kita punya proses belajar mengajar hari ini. Kami kelompok 3 akan memberikan refleksi. Yang membuat kami tertarik adalah kami bisa bekerja sama untuk mengkreasikan proyek dan mempresentasikan. Itu merupakan refleksi yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 dan 3 terkait dengan proses belajar mengajar hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan melakukan proses kepada adik-adik semua dalam bentuk tertulis. Jadi proses ini dia bisa mengukur adik-adik bagaimana
mempelajari KC, masih memahami KC dari Pustesia yang kedua. Jadi di dalam soalnya langsung adik-adik si jawaban sekali. Jadi satu lembar ini ada soal, langsung ditulis jawabannya, tulis nama dan hari tanggal. Ya, tunggu. Ya, ya, Dek. Untuk menutup seluruh proses pembelajaran kali ini, guru minta kesediaan untuk orang tua. Ya, jadi selamat siang dan